Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa itu iman dan keimanan? Iman artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan juga mengamalkannya dengan perbuatan. Sedangkan keimanan adalah pembenaran atau kepercayaan kokoh yang diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan, yang melibatkan keyakinan hati, ucapan, dan tindakan nyata. Intinya adalah, keimanan bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi keyakinan dalam hati, pengakuan lewat lisan, dan pembuktian dengan amal perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan La ilaha illallah. Dan cabang iman terendah adalah membuang gangguan dari jalan seperti duri. Dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Nah, kalian pasti ingat dong dengan 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman ini tidak hanya kita hafalkan, tapi kita hidupkan dalam keseharian kita. Allah pernah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 2, yaitu Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Nah, ada satu kisah nih pada zaman Nabi yang ada hubungannya dengan keimanan, yaitu kisah dari Sumayyah binti Khayyat. Dia adalah seorang wanita muslimah dan juga wanita pertama yang syahid pada zaman Nabi Muhammad. Namanya ditulis dalam banyak versi, ada Sumayyah binti Khayyat, Sumayyah binti Khubat, dan Sumayyah binti Khabat. Sumayyah sendiri adalah seorang budak dari Abu Hudzaifah. Sumayyah binti Khayyat pun menikah dengan Yasir. Yasir adalah seorang pendatang dari Yaman. Yasir yang seorang pendatang, tak ada qabilah yang melindunginya dari kezaliman. Maka dari itu, ia mendapatkan perlindungan dari Bani Makhzum, kekuasaan Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Setelah menikah, Sumayyah binti Khayyat dan suaminya hidup tentram dan memiliki 2 putra bernama Ammar dan Ubaidullah. Ammar bin Yasir, putra Sumayyah, tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang agama, penuh berkah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa penasaran inilah, Ammar mendatangi kediaman Rasulullah di Arqam. Dirinya melihat sendiri wahyu itu turun. Ammar pun belajar Islam lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh keyakinan, Ammar bin Yasir berikrar dan bersyahadat dan menjadi seorang Muslim dengan penuh kegembiraan. Dirinya pun menyampaikan kepada kedua orang tuanya, Sumayyah binti Khayyat dan Yasir, yang akhirnya mereka masuk Islam. Pada zaman itu, setiap kabar orang yang masuk Islam akan diperangi dan disiksa oleh kaum kafir. Begitupun kabilah Bani Makhzum yang selama ini melindungi keluarga Yasir. Sumayyah binti Khayyat dan keluarganya kemudian ditangkap dan disiksa agar mereka kembali murtad. Mereka dijemur di padang pasir yang mataharinya sangat terik dan menyengat. Hal itu tidak membuat Sumayyah binti Khayyat gentar, padahal usianya pada saat itu sudah tua. Sumayyah binti Khayyat juga pernah dibuang pada suatu tempat dan ditaburi pasir yang sangat panas dan dadanya diletakkan batu. Dengan keteguhan iman, tak terdengar rintihan ataupun kesakitan, hanya kata Ahad, Ahad, yang terus berulang seperti yang dilakukan oleh Yasir, Ammar, dan juga Bilal.
Di suatu ketika, Rasulullah yang melihat kekejaman itu berseru, "Sabran ala yasirin, fa inni mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW tidak berdaya untuk membantu menyelamatkan keluarga Sumayyah. Diriwayatkan lewat Utsman bin Affan, Nabi Muhammad SAW hanya bisa menghibur dan mendoakan mereka. Karena seruan itu, Sumayyah binti Hayat semakin tegar dan kokoh dengan keimanannya. Keteguhan ini membuat orang kafir menjadi putus asa, tetapi membuat Abu Jahal semakin marah dan melampiaskannya dengan menombak Sumayyah hingga kehilangan nyawanya. Beliau pun wafat sebagai syahidah pertama dalam Islam. Ammar yang ditinggalkan kedua orang tuanya yang mati syahid sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Ammar pun diberikan panggilan Ibnu Sumayyah. Nama ini tidak umum menurut budaya Arab, sebab umumnya panggilan seorang anak akan berdasarkan nama ayahnya. Namun, khusus untuk Ammar disematkan nama Sumayyah karena dianggap sebagai bentuk penghormatan Rasulullah kepada Sumayyah. Kisah Sumayyah mengajarkan kita bahwa iman bukan sekedar kata-kata. Iman adalah kekuatan yang menjadikan hati tegar di saat apapun. Semoga kita bisa meneladani keteguhan iman Sumayyah binti Khoyah. Dan semoga kita juga bisa menjaga iman kita. Karena iman adalah cahaya yang akan menuntun kita ke surganya.